Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ketemu lagi kembali sama saya Kang Ewok ya. Mohon maaf untuk semuanya baru bisa bikin video kembali. Ini juga kebetulan lagi di pasar. Saking sibuknya kalau malam suka ketiduran, jadi baru bisa bikin sekarang. Ada rekan yang nanya di grup, Kang, kenapa atau hubungannya dingin sama lambung gitu ya. Jadi saya mau bahas hubungannya dingin dengan asam lambung gitu. Fungsi asam lambung di sini saat dingin itu untuk menghangatkan tubuh ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di posisi tempat yang dingin, otomatis asam lambung keluar lebih banyak karena untuk menghangatkan tubuh fungsinya. Tapi karena esofagus kita kendor, si asam lambung itu naik ke atas, jadinya sensasi yang kerasa gitu karena asam lambung yang keluarnya tujuannya untuk menghangatkan tubuh, tapi karena esofagusnya kendor jadinya naik ke atas ke bagian tenggorokan. Ya jadinya sensasi yang keluar karena ada saraf-saraf dan seperti saya bilang ada saraf nervous juga di situ ya gitu. Jadi usahakan kalau misalkan lagi dingin bawa jaket yang cukup menghangatkan tubuh, terus jangan lupa masker karena nafas juga bikin dingin ya. Untuk alas kaki juga gitu, dan tutup telinga dan tutup kepala ya gitu. Dan saya pernah beberapa kali merasakan kalau misalkan lagi mandi kita nih baru bangun tidur, perut tuh masih rata kempleng gitu ya, terus kita mandi baru sikat gigi langsung udah perut tuh membesar sendiri, mengembang, terus bawaannya pengen sendawa gitu, terus perut rasanya nggak enak, desek ke atas gitu. Atau ada nggak di sini yang lagi mandi tahu-tahu tiba-tiba kayak kelayangan gitu, kayak nyesek, kayak susah napas. Nah itu sebenarnya semuanya hanya karena gas yang ingin keluar gitu. Dingin itu memancing gas keluar. Nah karena terlalu banyak jadi tidak bisa keluar. Hal tersebut menjadikan sensasi barusan yang saya sebutkan gitu. Jadi kalau misal walaupun kita mandi pakai air hangat, terkadang itu masih aja ada gitu loh. Kita lagi enak-enaknya mandi, saya tahu-tahu perut membesar gitu, tapi tidak separah kalau kita mandi air dingin. Kalau air dingin itu apalagi lokasi rumahnya di tempat yang dingin, itu nggak, kalau lagi perut belum kuat itu langsung nggak jeda, set kembung begah, keluar udah begah aja perut. Nah kalau udah kayak gitu obatnya apa ya, terpaksa mau nggak mau minum yang hangat, makan yang hangat juga, diisi perutnya biar gasnya keluar gitu. Jadi sangat ya, dingin tuh memang ditakuti ya sama untuk orang-orang yang punya asam lambung. Sebenarnya tempat-tempat dingin tuh memang sangat dihindari sebenarnya harusnya kalau belum kuat gitu. Karena sebenarnya tubuh kita tuh dari pencernaan menimbulkan panas tubuh. Nah karena kita belum benar gitu pencernaannya, panas tubuhnya kadang dingin, badan dingin. Nah dibawa ke tempat dingin makin deh gitu. Apalagi yang masih parah banget tuh biasanya kalau ke tempat dingin, si hidung ke kepala ke sini biasanya kering, nyerang kayak kemasukan air. Nggak nggak nyaman lah gitu. Biasanya itu beberapa hari sampai 2 minggu, seminggu lah, sampai ada gak enakan perut. Biasanya udah hilang gitu, udah mau sembuh biasanya kayak gitu, udah mau kering gitu, kayak luka, kayaknya kering, dia luka tuh kering. Nah dia nggak bisa gerak bener karena lukanya kering kan ya. Kalau ada luka di sini, otomatis tangan nggak bisa gini, pasti ada yang ketahan di sini karena luka. Kayaknya sepertinya di
di lambung di usus lambung juga sama, di pencernaan kayak gitu. Di sini juga sama kayaknya seperti itu. Nah, jadi gitu untuk yang dingin. Saya aja dulu hampir setiap hari itu minum air hangat gitu ya, nggak berani air dingin, pasti langsung begah-begah. Kalau sekarang air es juga diminum gitu. Jadi tetap sabar kuncinya. Untuk yang dingin-dingin kalau bisa hindari dulu, karena nomor satu sih sebenarnya dingin tuh cepet banget gitu. Untuk ke asam lambung shot langsung normal hanya karena kita ada di sini otot esofagus sejengkal sini, di sini ada yang bukan bocor ya, nggak nutup bener ya, bocor tapi bukan bocor yang gimana gitu, nggak, si katupnya agak longgar gitu, jadi asam lambungnya ke atas bikin sensasi yang macem-macem. Sama ada yang ditanyakan kemarin juga, ada yang menanyakan, Kang, apakah asam lambung turun ke usus? Ya jelas, pencernaan kita kan ke bawah ya. Saat mau walaupun itu ada kembali ke atas, tetap pembuangan kan ke bawah. Nah, asam lambung ke bawah, kalau asam lambung ke bawah banyak, itu jadinya pup kita itu kayak apa ya, bubur gitu. Nah, kalau masih pupnya seperti bubur, berarti asam lambungnya masih banyak banget, masih tinggi gitu. Nanti meningkat sampai normal kembali pupnya gitu. Nah di situ pula asam lambung tuh mengiritasi usus, kadang suka panas gitu, celetit. Nah, dia tuh mengiritasi usus juga, sehingga serotonin kita nggak normal keluarnya, kitanya jadi cemasan, kitanya jadi panikan, nggak tenang, perasaan gelisah, nggak nyaman gitu. Sakit di sini aja nggak enak gitu, di sini nggak enak sakit, apalagi ini di sentral tubuh gitu ya, pasti sangat tidak nyaman ya, segala kerasa gitu, di tempat banyak saraf pula gitu. Jadi kenapa saya minta rekan-rekan untuk makan yang mudah dicerna dulu, supaya asam lambungnya tidak terlalu banyak, dan dan turun ke usus juga tidak terlalu mengiritasi. Jadi cepat sembuh, cepat kering gitu yang luka-lukanya gitu. Dan itu nggak sebentar, butuh waktunya gitu. Jadi kita harus konsisten, harus sabar, harus tenang, jangan dipikirin, memang begitu cara jalannya, memang begitu alur ceritanya, hadapin aja, jalanin. Insya Allah mau cepat mau lambat pasti sembuh. Ya paling kita cuma bisa bantu untuk mengurangi sensasi, mengurangi memberi tips supaya tidak terlalu terasa begitu. Kalau misalkan hal-hal yang basic dari sensasi itu pasti ada selama belum benar-benar sembuh gitu. Dan jangan lupa perbanyak duduk yang tegak, jangan tidur ya. Kalau bisa, kalau misalnya ada di rumah, duduk tegak, walaupun kepala agak berat, nyender aja ke belakang, usahakan duduk tegak gitu. Jadi gini, supaya si pencernaan tuh ketarik gitu ya, lebih ke sekresi lagi gitu, si makanan atau apapun yang ada di dalam pencernaan kita lebih cepat turun gitu. Mungkin gitu aja penjelasan untuk video ini. Jadi kesimpulannya, untuk dingin kita harus pintar-pintar mensiasati tubuh ini supaya tidak kedinginan, supaya asam lambung tidak terlalu banyak. Dan yang kedua itu tadi, apakah asam lambung turun ke usus? Pasti turun ke usus ya. Nggak usah yang asam lambung, nggak usah yang sakit asam lambung, yang normal saja kebanyakan pedas itu asam lambungnya pasti ikut turun ke bawah.
bareng sama yang pedasnya, makanan apa sisa makanan yang pedas, otomatis jadi jatuhnya tuh kayak BAB-nya kita tuh panas gitu loh. Nah kayak gitu, walaupun kita nggak makan pedas, kalau asam lambungnya banyak itu ya sama BAB kita tuh panas gitu, kerasanya panas gitu. Gitu. Jadi semoga rekan-rekan bisa mengambil ilmu dari obrolan yang sedikit ini. Ya ambil saja hal yang positif ya. Ada sebagian yang membutuhkan info ini, ada yang mungkin udah banyak yang tahu. Yang negatif-negatifnya boleh dibuang aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.